Hari ini, kami dari kelompok 10 akan menampilkan podcast yang bertema kepemimpinan menurut Gen Z. Tapi sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rani Ramadan, NIM saya 1060124034, role saya sebagai kontra. Nama saya Raditya Pasardadi, NIM saya 1060124070, role saya juga kontra. Nama saya Muhammad Abian Evi, NIM saya 106012400206, role saya sebagai pewawancara. Nama saya Musyafa Kamil Ramdhani, NIM saya 106124000214, role saya sebagai narasumber atau yang diwawancara. Oke, halo semua, nama saya Almaraisa Sakina, NIM saya 106012400232 dan saya sebagai moderator. Hai, nama saya Maulida Putri Adanti dengan NIM 1060124063 dengan role sebagai pihak prodi kepemimpinan menurut Gen Z. Halo, perkenalkan, aku Nabila Zahra Hairudin dengan NIM 106012400017. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pagi ini, kami dari kelompok 10 akan membahas suatu topik di podcast ini yang sangat-sangat relevan dengan generasi muda, yaitu generasi kami, Gen Z. Dengan judul, pemimpin adalah sebagai kita dari perspektif Gen Z dalam konteks Islam. Nah, Gen Z itu dikenal sebagai generasi yang kritis, berani bersuara, dan juga lumayan cukup peka terhadap isu keadilan karena sangat mendominasi untuk opini mereka secara transparan. Mereka mengutamakan transparansi. Tetapi akhir-akhir ini muncullah perdebatan. Apakah secara konteks Islam untuk kepemimpinan Gen Z yang masih diutamakan itu secara relevannya, ataukah sekarang lebih mengutamakan efektivitas dan secara kecepatan? Nah, kali ini kami akan mendiskusikan topiknya dalam podcast ini bersama narasumber dan pewawancara yang akan kita temui sekarang juga. Oke, terima kasih moderator. Sebagai pembuka untuk sesi perdebatan, saya ingin mengetahui opini dari Bung Pro. Banyak yang mengatakan bahwa pemimpin ideal bagi Islam harus memiliki sifat siddiq, lalu amanah, tabligh, dan patonah. Apakah karakter dari pemerintah ini masih relevan pada kita saat ini? Oke. Kalau menurut saya sendiri, nilai-nilai tersebut itu sangat relevan ya. Apalagi dengan adanya Gen Z ini sangat menuntut untuk kejujuran dan juga transparansi. Pemimpin yang tidak memiliki sifat sidik tersebut itu tuh akan mudah untuk menghilangkan kepercayaan dari publik, apalagi di era media sosial ini. Dan ini juga dituliskan di Quran surah At-Taubah ayat 119. Dituliskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Nah, dari ayat ini kita bisa menunjukkan bahwa kejujuran itu merupakan fondasi dari kepemimpinan, bukan hanya sekedar jabatan saja. Tambahan dikit ya, buat Gen Z, itu yang dilihat bukan cuma hasil akhirnya doang, tapi juga prosesnya. Kita pengen tahu keputusan itu diambilnya gimana, alasannya apa, dan siapa yang bertanggung jawab. Makanya pemimpin yang amanah dan tabligh itu penting banget, yang bisa jelasin kebijakan secara terbuka, jujur, dan berani bertanggung jawab. Rasulullah pernah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pesan ini relate banget sama Gen Z sekarang. Soalnya kita hidup di era transparansi. Akuntabilitas itu bukan pilihan, tapi keharusan. Pemimpin yang baik bukan cuma bikin hasil, tapi juga siap menjelaskan prosesnya ke ranah publik. Menurut saya, Gen Z itu justru menginginkan
pemimpin yang cepat tanggap, responsif, dan solutif. Di era yang sekarang, arus informasi itu sangat bergerak dengan kencang, sangat cepat. Masalah muncul hari ini viral dengan hitungan menit, besok sudah ada di berita media sosial, di semua media-media berita TV. Sekarang media itu sangat cepat. Dalam kondisi krisis ini, misalnya bencana konflik sosial menyebabkan harga kebutuhan pokok atau ancaman keamanan yang dibutuhkan masyarakat. Meskipun kadang keputusan ini tidak sepenuhnya sempurna, secara nilai Gen Z menilai pemimpin dari kinerja dan dampak, bukan hanya dari narasi moral dan terdengar baik di antara panggung. Saya setuju dengan Nandi. Dunia saat ini jauh lebih kompleks. Tantangan ekonomi global, teknologi yang cepat, sampai isu keamanan dan stabilitas sosial. Di dalam konteks ini, Gen Z itu cenderung lebih realistis dan pragmatis. Mereka hidup di tengah ketidakpastian, harga kebutuhan naik, persaingan karir yang berat, dan masa depan terasa cepat berubah semua. Jadi wajar kalau mereka menuntut pemimpin yang bisa memberi hasil nyata, bukan sekedar janji atau simbol aja. Bagi banyak Gen Z, ukuran keberhasilan pemimpin itu sederhana tapi krusial. Apakah ada lapangan kerja? Apakah ekonomi terasa stabil? Apakah pendidikan dan kesehatan makin terjangkau? Apakah lingkungan aman? Dan apakah kehidupan sehari-hari mereka jauh lebih pasti? Betul. Ketika kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, nilai moral sering dianggap nomor 2, bukan karena mereka anti moral, tetapi karena mereka sedang berhadapan dengan persoalan yang sangat konkret. Nah, justru disitulah letak masalahnya. Ketika kita ambil keputusan dengan cepat tanpa adanya landasan akhlak, ini bisa menimbulkan ketidakadilan. Di dalam agama Islam, kita diajarkan bahwa kecerdasan atau bisa kita sebut fatona ini harus berjalan seiring dengan akhlak. Baik, terima kasih Pak Kamil. Pertanyaan terakhir nih, sebagaimana Bapak menanggapi kekhawatiran para Gen Z yang melihat para pemimpin, merasa para pemimpin itu lebih mementingkan kekuasaan mereka daripada mereka melayani rakyat. Nah, soal hal ini, Gen Z ini sangat sensitif terhadap persoalan-persoalan ini kayak gitu dari sini. Tapi dalam Islam, pemimpin itu dilihat sebagai yang melayani rakyat, bukan sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah, yaitu imam atau pemimpin adalah pelayan rakyat. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang membantu rakyat. Dia turun ketika rakyat sedang mengalami bencana dan lain-lain. Jika pemimpin tidak menjalankan atau lupa kepada amanahnya, maka ia akan diminta pertanggungjawaban bagi kepemimpinannya di akhirat. Nah teman-teman, kembali dengan saya moderator. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kamil atas pendapatnya yang akan menjadi landasan yang sangat penting untuk perdebatan kita selanjutnya. Mari kita masuk ke perdebatan. Saya setuju soal pentingnya akhlak, tapi saya ingin menguji ini lebih jauh. Bagaimana kalau kondisi lapangan menurut kompromi? Misalnya pemimpin menghadapi situasi genting, anggaran terbatas, tekanan publik tinggi, lawan politik yang menahan kebijakan, atau krisis yang kalau terlambat ditangani akan menimbulkan korban. Dalam situasi seperti itu, pemimpin yang sering dipaksa memilih antara dua pilihan yang sama-sama tidak ideal. Apakah pemimpin yang bertakwa harus tetap ideal sepertinya, atau boleh mengambil jalan tengah demi mensukseskan stabilitas keselamatan masyarakat? Dan batasnya itu gimana? Karena kalau kita terlalu kaku, yang terjadi bisa saja keputusan menjadi terlambat.
lain tetap ada garis merah moral yang tidak boleh lewati. Karena kalau terlalu idealis tanpa strategi, kebijakan macet. Tapi kalau terlalu pragmatis tanpa prinsip, akhirnya rawan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi yang dicari itu pemimpin yang realistis, tapi tetap punya kompasi etika. Betul. Itu poin intinya. Kepemimpinan Islam sejati adalah keseimbangan, tegas pada nilai, tapi cerdas membaca situasi. Pemimpin yang baik bukan yang sekadar terlihat soleh atau baik, melainkan yang membawa kejujuran dan keputusan yang adil, proses yang jujur, dan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat atau yang bagi orang lain dipimpin. Dalam praktiknya, dia bisa bernegosiasi, menyusun langkah bertahap, dan memilih strategi paling efektif. Namun, tetap menjaga amanah, transparansi, dan tidak mengorbankan pihak yang lemah. Jadi, ketika kita bicara tentang pemimpin berakhlak, itu bukan berarti pemimpin yang hanya pandai bicara moral, tetapi pemimpin yang menjalankan moral itu dalam kebijakan nyata. Rakyat tidak memanipulasi, tidak zalim, dan tetap tanggap krisis. Itulah keseimbangan. Masya Allah. Teman-teman, dari diskusi ini kami dapat menyimpulkan bahwa Gen Z adalah generasi yang cerdas, solutif, transparan, dan berakhlak. Dan saya akan berterima kasih dengan speaker kami, yaitu Musyaka Kamil, Raditya Pasha, Randi Ramadan, Maulidia Putri, Nabila Zahra, dan Abian Yafi. Dan saya sebagai moderator, Amara Sakina, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.